الصحة والعافية ولديشنا مرحبا مرفلك سعد بن كيام بن كرشيد بن صفا جد عمدان بكرام بكر اسمك سندي وكما ضمنا وصلنا على الأبواب وقال ومال المسلمين والمسلمات وصلنا أرواح المسلمين في جامع مسجد جميع نور العمل اللهم في الأرحام ارحمهم وعافهم وبارك على هذه النية وبلاد الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya kita niat i'tikaf dulu, tidak lebih sempurna duduk kita di pagi ini pada saat ini sampai selesai. Insyaallah kita niat ta'lim, niat ngaji bersama-sama, kita tambahkan kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-akhassu bi dzikri, teristimewa kepada DKM Masjid Nurul Amal beserta jajarannya, Mas Rito yang senantiasa saya hormati dan saya cintai, yang selalu update terus, yang selalu memberikan menanyakan kabar kepada saya, karena tanpa beliau saya tidak bisa hadir di sini, Pak. Betul. Karena kalau nggak ada Mas Rito yang selalu nanyain, Pak Ustaz, besok rutinan, Ustaz apa kabar? Senantiasa mungkin logikanya saya tidak bisa hadir ke tempat ini. Alhamdulillah semuanya, para orang tua, para bapak haji, dan para tokoh agama, dan mungkin barangkali tokoh masyarakat setempat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, senantiasa mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Wabil khusus juga orang tua dan teman saya juga. Ini yang punya Pertamina, ini Bapak Khairuddin, Pak. Bolehlah nemenin saya, katanya pengen nemenin sama Ustaz, ya udah nemenin, Pak. Ya, kita ada kegiatan di Masjid Nurul Amal, katanya udah pernah ke sini beliau. Ini yang punya Pertamina, Pak, ini beliau. Beliau ada di bagian koordinator pusat di bagian manajemen quality di Pertamina. Kita doakan beliau sehat, panjang umur, mudah-mudahan ya selalu berkah rezekinya, berkah anaknya, dan berkah istrinya. Insya Allah berkah itu semakin baik, jadi bukan nambah ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita lanjutkan kembali dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berkumpul di muka bumi ini, kita bisa berkumpul ya, khususnya di pagi ini di masjid yang kita cintai ini, di antara salah satu majelis tempat yang dicintai oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat yang paling dicintai oleh para malaikatnya Allah adalah salah satunya adalah baitul min buyutillah, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat yang paling dibenci di muka bumi ini, yaitu apa, Pak? Asar. Ya, tempat yang paling dibenci oleh Allah dan malaikat-malaikatnya Allah itu pasar, mall, tempat perbelanjaan, tempat keramaian.
di sini di tempat yang dicintai oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dicintai juga oleh para malaikatnya Allah, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dan bisa berkumpul dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa jangan sampai lupa kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, karena apabila tidak bersolawat kita tidak mengingat baginda Nabi, berarti kita tidak ingat dengan jasa-jasa mulianya beliau. Kenapa? Apabila tidak ada baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada negara ini, tidak ada kemerdekaan, tidak ada apapun di muka bumi ini. Laulaka lama khalaqtul aflaka. Sering dibacakan di mana-mana hadis qudsi ini, wahai Muhammad, seandainya tidak aku ciptakan engkau, laulaka diulang 2 kali, seandainya tidak aku ciptakan engkau, lama khalaqtul aflaka, kata Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak akan aku ciptakan apa yang ada di muka bumi ini. Alam semesta, surga, neraka tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Pagi ini sesuai dengan rencana apa yang direncanakan pada pertemuan yang lalu, kita akan membahas salah satu disiplin ilmu, yaitu khususnya adalah ilmu fiqhil ibadah. Itu ilmu fikih yang membahas tentang masalah pemahaman. Fikih itu secara bahasa artinya pemahaman. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, beliau menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa ilmu itu dibagi menjadi 2 macam secara garis besar. Imma fardhu aini wa imma fardhu kifayatin. Jadi ilmu dibagi menjadi 2. Ada kalanya ilmu itu dibagi, yang pertama kata Imam Ghazali, menjadi ilmu yang fardhu ain. Fardhu ain itu min kulli fardin. Jadi setiap kali manusia wajib belajar. Di antaranya satu yang manusia itu wajib belajar, orang beriman wajib tahu. Apalagi kalau sudah balik, tidak boleh tidak tahu, harus tahu dan harus belajar. Selagi masih ada kesehatan, masih ada kesempatan, tidak bisa meninggalkan ilmu tersebut. Yang pertama adalah ilmu al-aqaid atau ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ya, menurut orang ahli kalam, yang fardhu ain yang harus diketahui pertama, yang sifatnya tidak bisa ditinggalkan sama sekali, adalah ilmu tauhid yang pertama. Setiap orang harus tahu, tidak boleh secara kelompok, secara jamaah. Yang tahu cuma jamaah masjid doang misalnya, tidak bisa. Setiap satu persatu bergundul bahasanya, harus tahu ilmu tentang akidah, tentang tauhid, tentang ilmu kalam. Kemudian yang kedua adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Semua orang sebenarnya wajib tahu. Min kulli fardin, setiap gundul, ya, setiap kepala, setiap manusia yang beriman, mau tidak mau harus belajar tentang ilmu tafsir. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang wajib belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu yang mempelajari tentang hati. Ya. Imam Ghazali yang terkenal dengan kitab-kitab tasawufnya, di antaranya yang besar adalah kitab Ihya Ulumuddin. Sering kita dengar. Dan ini di pesantren-pesantren pasti diajarkan ilmu-ilmu seperti ini. Dari kitab mulai kitab Bidayatul Hidayah sampai kitab Kifayatul Azkiyah sampai kitab Ihya Ulumuddin, semua diajarkan. Yang mempelajari tentang hati, gimana orang supaya tidak dengki sama orang, gimana semua orang supaya jangan suudzon sama orang, gimana orang jangan sampai ngomong yang tidak enak kepada orang lain. Ini diatur dalam salah satu disiplin ilmu, namanya ilmu tasawuf. Ini wajib semua orang belajar. Kemudian yang keempat adalah ilmu hadis. Apa? Ilmu hadis. Ilmu hadis itu semua orang harus belajar. Dan satu lagi yaitu ilmu tentang ilmu fikih. Ya, ilmu fikih atau fikih atau masalah ilmu ibadah.
Lah, kemudian ada ilmu yang kedua dari jenis ilmu yang mahmudah, yang terpuji, yang baik. Ya. Itu ada namanya ilmu yang sifatnya bukan fardhu ain, tapi imma fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu cukup. Misalnya dalam satu desa, dalam satu RW, dalam satu kelurahan, misalnya ada satu aja orang yang tahu, itu sudah cukup, yang lain tidak kena dosa. Tapi tadi 5 tadi jenis ilmu yang disebutkan yang sifatnya adalah fardhu ain, yang dosa itu bukan berkelompok tapi masing-masing. Kalau orang itu nggak belajar, berarti dia kena dosa. Orang itu nggak ngerti tauhid, berarti kena dosa. Orang itu nggak ngerti tentang masalah ilmu fikih, gimana cara batalnya sholat, syaratnya sholat, tentang rukunnya sholat, ya gimana tentang bersuci yang baik, bagaimana tentang membuang najis macamnya ada berapa. Itu semua kalau tidak tahu, dia sendiri yang kena dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau fardhu kifayah itu secara kolektif, ya, secara berjamaah. Lah, di antaranya ilmu yang sifatnya fardhu kifayah itu adalah ilmu tib. Ilmu tib itu ilmu kedokteran. Orang se-Indonesia, satu negara, seumpama cukup 10 saja orang yang ahli dalam ilmu kedokteran, itu cukup. Yang lain tidak wajib belajar, ya, sudah mewakili semua. Nah, kalau orang semua wajib jadi dokter semua, gimana nanti? Pasiennya siapa? Jadi cukup satu, tidak dosa. Dan diantaranya adalah ilmu sunah. Ilmu sunah itu ilmu disiplin tertentu. Contohnya ilmu matematika, ya, ilmu masalah perhitungan, ilmu masalah mempelajari tentang masalah apa Pak? Yang di atas langit itu, planet, antariksa. Salah satu orang cukup atau 2 orang cukup, tidak harus berbondong-bondong. Termasuk jadi profesor, tidak harus semua orang jadi profesor. Ya, cukup 1-2 orang cukup, yang lain tidak jadi masalah. Numpang ilmunya manfaat bagi orang yang lain, tidak jadi masalah. Ilmu tentang masalah, ya, antariksa, alam di sana, di atas langit, ya. Sekarang udah ada itu manusia apa Pak? Mau mendirikan negara di mana? Di planet, namanya manusia Guardian, ya, manusia Guardian. Orang Jakarta udah 700 orang yang daftar mau pindah ke sana Pak, ke alam angkasa. Ya, orang masjid ini ada yang daftar. Nurul Amal Jamaah. Belum. Pak Haji mau daftar? Belum ya Pak Haji. Ya. Kali mau daftar masih banyak kuotanya. Ya. Mau jadi penduduk langit di sana. Insyaallah. Sudah ada 1 juta orang siap. Lagi dibangun buminya di atas langit sana, menjadi manusia planet. Ya. Nanti dapurnya di mana gitu ya? Insyaallah serba otomatis semua di sana. Lah, itu adalah salah satu bagian daripada ilmu fardhu kifayah. Semua orang tidak harus belajar, cukup. Jadi dokter satu desa cukup 1, tidak masalah. Tapi kalau ilmu tentang sholat, 1 per gundul 1 orang masing-masing harus tahu. Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, tidak bisa. Tidak bisa numpang nurut sama orang lain. Ya. Dompleng sama orang lain. Udah cukup itu saja yang belajar ilmu agama, udah cukup tetangga saja yang ngaji. Gak bisa. Setiap orang pasti akan dimintai pertanggungjawaban dan punya kewajiban harus tahu dan harus belajar selagi masih ada nafas di kandung badan. Selagi orang itu pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada syahadat, pengakuan, kesaksian di dalam hatinya, ketika sudah balik maka terkena hukum itu disebut mukallaf. Mukallaf itu orang yang terkena hukum, harus sholat, harus puasa. Ya, orang itu harus ngaji berfikih, ngaji masalah tauhid, ngaji masalah keimanan. Mau tidak mau harus ngaji. Insyaallah. Jadi begitu, ada ilmu menjadi 2 macam. Menurut Imam Ghazali, dia mengatakan ada ilmu yang sifatnya fardhu ain, ada ilmu yang sifatnya fardhu kifayah. Lah, di antaranya pada pagi hari kita akan belajar sifat ilmu yang sifatnya adalah fardhu ain tentang masalah apa?
fikih ibadah khusus adalah masalah imam dan makmum, atau bahasa fikihnya seperti dalam kitab Madzhabul Arba'ah yang saya baca ini adalah tentang mabahithul imamah fi shalah. Bagaimana membahas praktis hukum khusus membahas tentang masalah imam di dalam shalah. Jadi asal usul dari kata imam itu adalah pemimpin. Ya, makna dari kata imam itu adalah pemimpin. Ya. Karena bagi Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Al-Badri, ya ummu qauman aqra'ukum li kitabillah wa aktsaruhum qira'atan fa in kanat qira'atuhum sawa fa aqdamuhum hijratan fa in kanu bil hijratihi sawa fa aktsaruhum sawa'an, yang artinya apabila di antara kalian berkumpul berkumpul banyak orang, maka jadilah di antara salah satu kalian yang menjadi imam. Terus kriteria imam bagaimana? Kriteria imam sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika berkumpul banyak orang, yang berhak menjadi imam siapa? Aqra'uhum, ya, aqra'uhum qira'atan li kitabillah. Yang pertama wajib itu adalah orang yang mengetahui lebih banyak mengetahui tentang kitabullah, tentang kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di sini? Orang yang lebih afqah, lebih alim. Karena tersebut di dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, karangan Imam Jalaluddin Al-Suyuti disampaikan jelas di sana. Apabila ada dua orang, ya, atau misalnya di sini orangnya banyak yang banyak hafal Quran, banyak orang yang misalnya pada hafal Quran semua, atau banyak orang yang banyak hafalannya tentang surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran, itu tetap dipilih lagi siapa yang paling ngerti di dalam masalah fikih. Itu yang ngerti di dalam masalah fikih itu yang berhak menjadi imam, diutamakan. Misalnya ada orang semua hafal 30 juz, hafal 30 juz, kalau enggak hafal juz 30. Hafal juz 30. Misalnya hafal juz 30 semua. Ya, dari amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim sampai An-Nas, hafal. Semua hafal, fasih semua. Kumpul nih ustaz. Siapa yang paling alim, paling banyak wawasannya di banyak masalah ilmu, masalah kitab fikih, itu yang lebih alim dahulukan. Meskipun suaranya enggak begitu bagus. Suara itu nomor 12, Pak. Ya, di dalam masalah imam, suara itu nomor 12. Yang pertama adalah a'lam, orang yang paling ilmu, orang yang paling banyak hasanah ilmu, wawasan keagamannya. Kemudian tsummal awrah, orang yang lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati. Contohnya, ini orang misalnya alim semua, fikihnya paham, ya, kemudian bacaannya bagus, hafalannya juga banyak. Ya, bagaimana? Dicari yang lebih hati-hati. Oh, ini biasa kalau keluar rumah biasa buka peci, yang satu kagak. Nah, ini yang biasanya hati-hati, yang selalu ditutup auratnya. Ya, ini yang dipilih karena lebih hati-hati, lebih menjaga, lebih warak. Bahasa fikihnya, bahasa tasawufnya itu lebih warak. Orang yang lebih hati-hati, meskipun sama-sama alim, satu biasa saja, ya kalau keluar, ya biasa dibuka rambutnya, biasa nggak pakai tutup kepala. Ya, karena menurut ulama ahli tasawuf itu adalah bagian aurat, walaupun itu laki-laki, itu adalah aurat yang harus ditutup, walaupun pakai songkok, topi yang ada ininya ke depan itu apa namanya? Songkok. Topi. Ya. Tapi bukan topi miring ya. Topi, pakai topi. Pakai topi. Walaupun pakai itu, pakai apa saja. Yang penting kalau sudah keluar orang itu selalu ditutup kepalanya. Oh, berarti orang itu hati-hati karena menjaga. Lah kalau yang banyak hati-hatinya, banyak menjaganya, maka orang itu dipilih menjadi imam. Walaupun orang itu misalnya belum nikah, karena nikah dalam urusan fikih masalah imam itu nanti urusan yang nomor 11, ya, nomor 10 jadi sekian nomor. Kemudian orang yang paling tua, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Mas'ud Ibn Abu Darda. Beliau menyampaikan dari hadis baginda Nabi
Kalau ompong beda lagi pasalnya nih, ya. Karena kalau pelo lahan, kalau mengucapkan huruf itu tidak jelas, maka itu nanti dulu, ya. Yang jelas dalam membaca surat, apalagi surat Al-Fatihah, ya. Membaca surat Al-Fatihahnya yang lebih jelas, lebih fasih, lebih alim, mana ini dipilih? Oh, berarti orang yang lebih fasih, lebih alim. Nanti ada syarat diantaranya yang paling ganteng, Pak, ada itu di dalam kitab Fathul Mu'in yang disyarai, di dalam kitab I'anatul Talibin itu disampaikan yang paling ganteng, yang paling pakaiannya bagus, ya, yang paling baunya wangi, ya, yang paling enak dipandang orangnya. Wah, itu kalau misalnya sama-sama alim, sama-sama pengetahuannya luas, dipilih lagi yang paling ganteng wajahnya, yang paling ganteng jadi imam. Ya. Kalau nggak ada yang ganteng, ya udah dipilihlah yang 11-12 gitu. Ya. Jadi ada aturan, ada sistem, semua itu diatur. Siapa yang mengatur? Syariat namanya. Syariat yang mengatur yaitu di dalam khusus disiplin ilmu, masalah ilmu fikih yang mengatur tata cara tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi diantaranya syarat-syarat keutamaan orang yang harus menjadi imam. Jadi jangan cuma mengutamakan suaranya bagus ya Pak ya. Jangan itu, bukan itu. Yang lebih pas, lebih tajwid, lebih mujawwad, murattal dalam membaca Al-Qur'an. Yang lebih fasih mana orangnya? Lebih hati-hati siapa? Lebih alim mana? Nah itu yang berhak menjadi imam. Karena imam itu adalah qudwah, orang yang diikuti. Tidak boleh bacaannya salah, apalagi ngebut-ngebut, ya. Kan juga ada tuh kalau bulan Ramadan yang pada ngebut-ngebut. Ya. Kalau sampai baca Fatihahnya itu tidak jelas, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Kayak itu namanya imam yang kerasukan setan. Apa Pak? Enggak boleh. Ya haram mengikuti imam seperti itu. Minimal Fatihahnya jelas. Walaupun cepat sama buru-buru beda. Kalau cepat itu masih terlihat jelas pada hurufnya. Misalnya contoh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jelas apa tidak? Jelas. Itu cepat, kalau jelas enggak apa-apa, sah. Ya. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, amin. Itu ada kan di Jawa Tengah, di pondok pesantren mana itu? Kalau kan salah di mana? Ya, itu di YouTube pernah. Tarawih 23 rakaat 10 menit. Ya Allah. Ya, minal gathering namanya itu kan. Insyaallah 10 menit. Enggak boleh terlalu buru-buru. Juga enggak terlalu pelan. Jadi imam harus cerdas, bisa membaca situasi. Ya kecuali situasi tertentu seperti tadi, situasi sekarang banyak kacau balau. Ya, kita disunahkan untuk qunut nazilah. Itu qunut nazilah yang dibaca. Saya tadi Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Itu kita minta kepada Allah karena kita tidak bisa membantu secara finansial dan moral. Ya, sekarang umat Islam sedang dipojokkan, dijajah. Di mana? Di Palestina. Palestina semua ditembak, orang mau sholat susah di sana. Kita doakan dari sini, kita kirim malaikat-malaikat agar menghancurkan ya musuh-musuh kita, orang kafir, ya orang Nasrani, orang Majusi yang akan menghancurkan orang-orang jamaah masjid di Palestina, Masjidil Aqsa, ya, yang bahkan akan menghancurkan Masjidil Aqsa. Kita hantam dari sini. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin. Itu doa. Itu harus kita baca, ya, dianjurkan dengan sangat dalam situasi tertentu, ya. Itu tidak masalah, ditambahin sedikit, ya. Makanya kalau ada doa kunut harus aminnya yang khusyuk, karena itu kita ibaratnya lagi ngirim senjata ke sana, Pak. Ya, ngirim senjata. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa izzal Islam wal muslimin, ya, wa ahlikil kafarata wal zalimin wal musyrikin. Ya Allah, hancurkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mau menghancurkan umat Islam,
hancurkan wa ahlik a'da ad-din, dan musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu diantara adalah salah satu yang situasi yang memang harus ditentukan, seperti itu harus dibaca agak panjang, begitu ditambahin. Baik saudara-saudara sekalian, karena orang jamaah sholat ini itu tidak mudah, antara makmum dan imam itu harus tahu ilmunya. Makmum juga sebagai makmum, pengikut sebagai rakyat ibaratnya, itu harus tahu tentang ilmunya. Maka tadi termasuk ilmunya adalah ilmu fikih yang sifatnya adalah fardhu ain. Kalau tidak belajar bisa batal sholatnya. Contoh, mendahului imam dalam rukun fi'li, ya, rukun yang bangsa perbuatan satu kali disengaja, mendahului, hukumnya haram, hukumnya haram, dosa. Nah, kalau mendahului dua kali dalam rukun fi'li berturut-turut, misalnya mendahului imam dua kali, imam belum rukuk, dia sudah rukuk, imam belum rukuk, ya, belum i'tidal, dia sudah i'tidal, mendahului rukuk satu, kemudian i'tidal dua, mendahului dua kali berturut-turut, itu batal sholatnya. Batal. Ya. Dia sendiri batal karena ketidaktahuan, karena kejahilan, karena kebodohannya dia. Kemudian, ya, barengi bersamaan dengan gerakannya imam, hukumnya makruh. Makanya jadi makmum harus mengikuti itu tatabu' namanya, bahasa Arabnya. Mengikuti itu setelah orang itu gerak baru kita gerak. Setelah imamnya gerak, rukuk, kemudian kita gerak. Itu namanya mengikuti. Mengikuti itu di belakang. Namanya mengikuti. Mengikuti itu bukan bareng, berdampingan, bukan. Dan bukan juga di belakangnya jauh, bukan. Namanya mengikuti itu di belakangnya sebentar, ibarat orang jalan kaki. Makanya mengikuti. Begitu juga sama di dalam hal mengakhiri dari gerakan imam, dari rukun qauli, ya, rukun yang bangsa gerakan, kok sampai dua kali, ya, mengakhirkan dari gerakan imam dua kali berturut-turut, ya, misalnya imam sudah berdiri, sudah i'tidal, dia belum, imam sampai sujud, dia masih belum. Nah, ini kalau sengaja bisa batal sholatnya. Mengakhiri dari imam satu kali tidak ada udzur syar'i, tidak ada udzur, bisa juga mengandung melaksanakan hukum haram, mengamalkan haram, jamaah tapi haram. Ya. Jadi begitu juga berbarengan dengan gerakan imam, ya, itu sama juga hukumnya makruh. Termasuk diantaranya makruh itu di sini di depan masih ada soft yang kosong. Kok nyuruh orang lain begini, silakan maju, itu makruh, Pak. Ya. Nyuruh orang lain, bukan justru kita lebih tahu dulu posisi itu memang kosong, kita yang lebih maju, harus maju duluan. Kalau sampai nyuruh orang, kita nggak mau maju, apalagi orangnya nggak mau, karena kita misalnya kan ada sebuah orang yang maunya dekat kipas angin, kan begitu ya Pak? Ya kalau maju di soft lah, depan katanya panas misalnya, maunya di soft yang ketiga atau yang kedua, alasannya begitu. Nah ini kalau sampai kosong, ya itu makruh. Lah kalau orang sedang berjamaah sholat melakukan hal yang makruh, itu bisa batal pahala berjamaahnya, keutamaan berjamaahnya hilang sudah, karena melakukan suatu hal yang makruh. Ya makanya jadi harus sinergi antara imam dan makmum, harus sama-sama tahu. Iya. Itu diantaranya. Makruh, ngomong-ngomong, ya. Terus posisinya tidak sesuai dengan apa yang di sini, misalnya kiblatnya begini, tapi dia agak ini, misalnya agak ke samping kanan atau ke samping kiri tanpa adanya udzur, itu makruh juga. Makruh. Di antaranya begitu, tidak sesuai dengan aturan. Makanya ini fikih masalah sholat itu tidak yang mudah, tapi tidak mudah, gampang tapi tidak gampang. Ya harus dengan ilmu supaya sholat kita jangan sampai batal. Coba kalau mendahului imam seperti tadi, ya, mendahului imam dua kali, dia
perasaannya nggak batal. Padahal menurut fikih batal. Ukurannya batal dan tidak batal dalam sholat itu bukan hadis, bukan Al-Quran, tapi fikih. Bukan masalah ilmu yang lain, tapi fikih. Menurut fikih batal. Kalau sampai batal, perasaannya dia sudah sholat, padahal belum. Iya, kalau sampai batal mendahului imam 2 kali, batal sholatnya. Jadi ya, kalau selama sholat itu mendahului imam terus, berarti belum pernah sholat selama ini. Ya kan? Dosa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perlu adanya ilmu. Jadi makmum harus ada ilmunya, lebih jadi imam harus afqah, lebih banyak pemahamannya dalam masalah ilmu agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Makanya jadi kalau mau jadi imam harus belajar ngaji. Ya bukan hanya belajar masalah bacaan, bukan bacaan paling penting, tapi masalah ilmu yang lain harus tahu, ilmu tafsir itu yang karena yang akan didahulukan menjadi imam. Kalau nggak ada yang ahli tafsir bagaimana? Kalau ada yang paling ngerti pokoknya, wah ini yang ngerti masalah najis, buang najis, ini najis ada 3 macam cara menghilangkan najis, ini najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalladhah. Ini cara menghilangkannya bagaimana? Najis mukhaffafah, menghilangkan mutawassithah bagaimana? Menghilangkan najis mughalladhah. Kau tahu tentang masalah najasah, masalah thaharah, dia yang berhak menjadi imam. Jangan cuma ambisi jadi imam. Ya, saya aja kalau nggak disuruh nggak mau Pak imamin. Cuma kan sudah tugas, iya Pak Ferudin. Iya, karena sudah tugas di masjid imamin. Didatangin suruh jadi imamin ya sudah gitu. Ya. Jadi beda ya. Kalau imam bayaran namanya, didatangin suruh dibayar suruh jadi imam. Ya, imam bayaran itu wajib menjaga sholatnya Pak. Dia bertanggung jawab tentang jamaahnya. Ya. Makanya di antara keutamaan berjamaah itu dilihat imamnya dulu. Ya diterima jamaahnya, dilihat imamnya dulu. Imamnya khusyuk apa tidak? Ya itu luar biasa. Imam itu menjadi ya, sebenarnya makanya jadi imam masjid bayarannya harus mahal sebenarnya. Ya. Karena tanggung jawab itu sah dan tidaknya jamaah diterima atau tidak jamaah itu satu masjid dilihat pertama kali imamnya. Ya kalau imamnya nggak khusyuk ya sudah ya nanti malaikat kalau ini gagal nih jadi imam. Dilihat sop yang pertama Pak, yang di belakang imam. Ya setelah imamnya nggak khusyuk ya kan mau dicatat nih satu-satu, mau diterima sholatnya semua yang ada di masjid. Dilihat imamnya dulu, kalau imamnya sudah tidak khusyuk misalnya, dilihat sop yang pertama yang ada di belakang imam. Ini adalah ibarat konstitusi, ibarat negara itu DPR RI, DPR wakil-wakil rakyat di sini. Makanya yang di belakang imam gak boleh sembarangan orang. Ya saya pernah ngomel-ngomel di masjid saya. Yang di belakang saya orang gak pakai peci, pakai kaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur duluan, itu penghina namanya Pak. Ya. Penghinaan terhadap imam. Ya. Sop pertama itu menjadi rujukan setelah imam. Kalau imamnya nggak khusyuk, dilihat sop pertama. Dilihat dari samping dari kiri ke kanan. Kok nggak ada yang khusyuk kata malaikat. Repot banget ini orang kok pada jasadnya, badannya di masjid, tapi hatinya kok pada ke pasar. Kata malaikatnya gitu. Gagal lagi ini misalnya di sop pertama nggak ada yang khusyuk, ya sudah gagal itu. Dilihat lagi sop yang kedua, ya. Sop yang kedua dilihat kalau memang ada khusyuk salah satu saja, misalnya ada yang khusyuk, ya, ada yang pas, itu diterima. Jadi diterima semua satu orang, satu masjid. Gara-gara salah satu ada yang khusyuk. Kalau dilihat lagi ke belakang misalnya nggak ada yang khusyuk, sampai soft yang terakhir nggak ada. Tapi dengan berkahnya berjamaah semua orang sholatnya diterima satu masjid. Kenapa? Berkahnya berkumpul. Makanya jamaah ini disyariatkan. Dulu di zaman Nabi, ya di zaman Nabi itu sampai diancam la ahriqanna buyutahun. Katanya, kata baginda Nabi, siapa orang yang gak berjamaah akan saya bakar. Kata sahabat, saya bakar rumahnya. Dulu itu kalau di zaman Nabi ada orang yang gak sholat jamaah, satu kali itu ditakziahi Pak. Ditakziahi sampai 3 hari berturut-turut. Jadi kalau misalnya gak kelihatan nih, siapa nih, Mas Rito misalnya, gak kelihatan jamaah,
itu langsung habis sholat bareng-bareng, niatnya takziah ke rumah orang itu Pak. Padahal kan nggak tahu alasannya apa. Ditakziahi berarti dianggap orang sudah mati. 3 hari berturut-turut ditakziahi, bareng-bareng habis sholat ini bareng ke rumahnya. Niat takziah. Jadi satu kali tidak berjamaah, kelihatan tidak berjamaah tanpa adanya udzur syar'i, tidak ada laporan, maka langsung berbondong-bondong ke rumahnya. Bahkan ancamannya yang lebih keras lagi, siapa orangnya yang tidak berjamaah akan dibakar rumahnya. Ya Allah. Itu artinya apa? Sebagai salah satu peringatan bahwa pentingnya sholat berjamaah. Karena apabila ada jamaah sholat di satu tempat itu dijaga 5 waktu, maka dijaga semua dari bencana, dari musibah yang akan menimpa di wilayah tersebut. Gak usah macam-macam, gak usah banyak. Pokoknya jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ada jamaah, insya Allah akan selamat negara itu. Lingkungan itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja Bapak-bapak. Barangkali ada pertanyaan? Ya. Memang kusuk. Makmum ada yang nggak kusuk gitu. Ya. Apa mungkin ke bawah imam dia? Iya, ke bawah imam sudah diborong semua sama imam baji. Saat terbalik, imam yang nggak kusuk karena salah baca. Makmumnya kusuk. Itu gimana? Sama. Jadi pokoknya kalau ada yang kusuk, baik imam dilihat dulu. Kalau ada imamnya, sudah malaikat langsung tutup buku, semua diterima sholatnya. Dia semua dicontrek gitu. Iya, contrek. Iya, contreknya nilainya sahih gitu Baji ya. Iya, sahih itu wah baik ini nilainya gitu. B plus. Ya, kalau bahasa nilai anaknya itu B plus, ini B plus semua. Walaupun ada yang celananya bolong misalnya ya, nggak masalah. Ya, karena berkahnya jamaah yang penting bolongnya jangan sampai di ini baina sulh wa rukbah ya, lubangnya jangan di antara pusar dan lutut bagi laki-laki. Kalau ke bawah ada masalah, itu masih sah. Kalau kita terlambat rakaat kedua ya. Terus kita ikut sholat, habis itu kita kan selesai semua orang sholat itu kita berdiri lagi, orang ikut kita lagi. Karena kita tadinya kita kan makmum kan. Makmum. Ya, makmum. Ya konteks kita berarti itu jadi imam kan kita kan. Iya betul. Niatnya gimana? Niatnya langsung saya niat jadi imam. Oh diulang lagi. Iya langsung dirubah. Ya makanya dipakai kode. Kalau ada orang makmum masbuk, ya makmum masbuk, bukan makmum mabuk ya kajian. Masbuk itu namanya yang ketinggalan. Ya. Kalau mabuk beda. Masbuk 1 rakaat atau 2 rakaat, berarti imam salam, jamaah yang lain salam, dia masih berdiri 1 atau 2 rakaat. Kemudian ada orang datang belakangan, masbuk lagi nih orang. Ya, masbuk ketemu mas. Iya, masbuk ketemu masbuk. Dia berdiri di belakang, kemudian ngasih kode. Ini memang aturannya begitu. Supaya apa? Imam ini yang tadinya makmum nih dirubah niatnya menjadi imam. Tidak masalah. Memang aturannya begitu, biar dapat pahala. Ya, kan pakai kode di pundaknya sini. Kode. Tapi imamnya harus tahu, masa dikasih kode noleh ke belakang, ada apa ente? Repot. Ada apa? Jadi niat disentuh sebagai kode bahwa dia suruh berubah niatnya yang tadinya makmuman menjadi imaman lillahi ta'ala. Begitu. Seterusnya, misalnya bila ada masbuk lagi setelah ini salah, di belakangnya nusul lagi, begitu terus seterusnya. Niat menjadi imam. Begitu Pak Haji. Jelas kan? Yang lain ada pertanyaan? Kalau ada anak-anak gimana tuh? Saat pertama tuh anak-anak, karena belum datang kan jamaah bapak-bapak belum datang. Itu kita tetap di depan atau ya kita suruh ke belakang? Kalau ada anak-anak banyak, yang tua-tua misalnya lagi sibuk semua gitu, belum pada datang. Adanya anak-anak semua, bagaimana? Tetap dilaksanakan ibadah jamaah. Karena itu kan sudah formal, ya, sudah ditandai bahwa jamaah sholat akan didirikan. Tapi ternyata yang tua-tua belum pada datang, adanya anak-anak, tetap dilaksanakan. Ya, karena itu namanya ada udzur, bukan berarti harus nunggu sebentar. Anak-anak kita jamaah ditunda dulu, nunggu bapak-bapak datang, nggak usah begitu. Ya, jadi tetap dilaksanakan. Nah, walaupun anak-anak tidak jadi masalah, karena itu namanya ada udzur syar'i. Ya, kecuali kalau memang ada bapak-bapak banyak, orang tuanya banyak, anak-anak makruh hukumnya di depan. Apalagi anaknya
masih belum mumayyiz, baru mumayyiz belum balik. Ya anaknya belum balik, masih belum sunat, apalagi itu masih mengkuluf, masih ada kulufnya, masih ada kasih tahtal kuluf, masih ada membawa najasah di atas, di bawah ini, di bawah kulufnya, ya, di kemaluannya. Dia nanti belakang. Ya, kalau di masjid saya begitu, luruskan dan rapikan serta sempurnakan softnya. Ya. Kemudian mohon kepada adik-adik anak-anak berada di soft yang paling belakang. Begitu. Kalau ada bapak-bapak, prioritasnya nanti yang diprioritaskan adalah bapak-bapak orang-orang syukur. Dan ingat, yang di belakang imam orang yang paling alim, ya, orang yang karena dikhawatirkan nanti ada istikhlaf. Istikhlaf itu mengganti kepemimpinan imam. Ya. Sebenarnya di antara salah satu keterangan di dalam kitab yang berhak menjadi imam itu tokoh setempat masyarakat. Contoh misalnya di sini RW. Ada RW, Pak RW yang jadi imamin sebenarnya tugasnya Pak RW. Kalau lurah misalnya satu kelurahan masjidnya satu, itu lurah yang harus ngimamin. Cuman kan nggak berlaku di sini Pak. Makanya yang dimaksud imam, khalifah dulu terkenal dengan khalifah, pemimpin atau presiden. Itu orang yang alim, bukan presiden model-model negara. Iya, maksudnya presiden diangkat menjadi presiden, imam khalifah itu orang yang paling ahli tafsir, ahli sejarah, ahli ilmu agama. Karena apa? Diharapkan menjadi imam sholat, bukan hanya imam secara pemerintahan. Iya. Sebenarnya begitu. Ada punya kewajiban juga seorang pemimpin formal menjadi pemimpin informal. Iya, jadi pimpinan dalam agama. Jadi yang masalah makruh yang saf itu, kita misalnya di belakang imam masih kosong, tapi karena kita merasa belum mampu ilmunya, kita menyuruh orang lain gitu di belakang imam gimana Pak? Ya, jadi kalau memang misalnya di soft belakang imam itu kosong, tapi mau maju gak enak karena ada yang lain yang lebih alim, yang lebih sepuh, bagaimana? Kita sebagai hormat adab mendahulukan orang itu kalau memang bisa. Tapi kalau orang itu memang masih jauh, nggak usah ditunggu. Atau memang karena tidak memungkinkan juga nggak usah ditunggu untuk orang itu masuk. Kita pertama kali yang melihat soft kosong, kita yang harus segera memasukinya, biar kita tidak terkena hukum makruh. Begitu. Jadi seumpamanya di belakang imam kosong, ya seharusnya yang paling layak di belakang imam itu orang itu. Tapi misalnya ini jamaah sudah mau, imam sudah takbiratul ihram, sudah segera kita. Karena yang paling baik itu kita menyaksikan takbiratul ihram. Takbiratul ihram dalam sholat berjamaah, melihat takbiratul ihram dan menyaksikan takbiratul ihram imam itu luar biasa Pak, luar biasa itu. Ya, itu ada rahasia. Pokoknya orang yang berjamaah, setiap jamaah melihat takbiratul ihramnya imam itu dapat keuntungan dan khususiat nanti di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya imam juga nggak boleh buru-buru. Makanya nggak boleh buru-buru imam. Nggak boleh buru-buru. Harus melihat. Ini tatanan, nggak boleh. Asal yang penting sudah berdiri kemudian takbiratul ihram jadi imam, jangan. Harus ditunggu dulu sambil baca wal Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau baca subuh bakum baina tasyata subuh min tamamis salat amin iqamati salat istaqimu wa'tadilu athabakum Allah. Mohon luruskan, rapatkan. Itu mustahab, itu disunahkan, sunnah. Kalau melaksanakan disunahkan menjadi kesempurnaan dalam salat beribadah dalam jamaah. Enggak boleh buru-buru. Sampai takbiratul ihram saja, maksudnya sambil nunggu jamaah. Saya begitu Pak. Pernah ada yang protes, Pak Ustaz, lama banget sih baca apa? Itu mau takbiratul ihram lama banget. Udah saya sampaikan di dalam kultum. Ini sunnahnya baca ini. Ya, kita ngikuti orang ulama, bukan ngikuti orang-orang sekarang. Kita baca kitabnya, ternyata dari guru mengajarkan seperti ini, baca ini. Di antaranya baca Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Terus ilahi anta maqsudi wa ridhaka madruki a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Terus baca lagi Rabbi inni a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Baca lagi, disunahkan lagi baca
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril sampai minal jinnati wan nas, sampai selesai surat An-Nas. Itu disunahkan apa? Supaya menetralisir pengaruh-pengaruh syaitan. Ya, biar nanti sholatnya itu biar betul siap. Ya. Kita mau menghadap Allah jangan sembarangan, harus siap betul-betul. Terutama siap batinnya. Makanya dari rumah itu sudah siap. Dari mengambil air wudhu. Ya. Al-Imam Ali Zainal Abidin, ya, karamallahu wajhah, yang kenal dengan panggilan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau itu kalau mengambil air wudhu, Pak, hampir sama lamanya dengan sholat. Ya. Bahkan kalau lagi mengambil air wudhu itu tamarra wajhu, beliau kemerah-merahan, sudah takut, baru mengambil air wudhu sudah takut sama Allah Subhanahu. Ya Allah, saya mau menghadap Allah, malu saya mau menghadap Allah, saya banyak Allah. Itu mengakui demikian, malu sampai merah, kemerah-merahan wajahnya merah, kayak orang mau menghadap apa gitu, kayak orang ketakutan, baru mengambil air wudhu. Makanya at-taharah miftahus shalah, miftahul ibadah at-taharah. Jadi kunci daripada salat itu adalah dilihat dari cara bersucinya. Kalau bersucinya benar, salatnya khusyuk. Tapi kalau ambil air wudhunya sudah ngawur, seenaknya dewe, ya, itu nanti salatnya juga ngawur. Ya, makanya diawali miftahus salat at-taharah. Dari di mana kunci daripada salat itu dilihat dari dia bersucinya, mengambil air wudhu dulu bagaimana tertib apa tidak. Makanya tuntunan ulama kita, ulama luar biasa ya, para ulama mendidik. Ini ada doanya lagi, doa gimana? Kita lagi mau berkumpul, doanya ada khusus. Kita membasuh muka, ada doanya lagi, membasuh kedua tangan, ada doanya lagi. Ya bukan hanya doanya nawaitu wudu'a rabbil hadatil asghari lillahi ta'ala sampai hatam, enggak ada doa lagi. Ada tuntunannya lagi, doa ini membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi, terus ya Allahumma atini membasuh tangan, Allahumma atini kitab bi yamini, ya wala tu'atini kitab bi shimali aw min wara'i dhahri. Allah, berikanlah nanti catatan buku amal saya dengan tangan kanan saya, jangan sampai engkau berikan buku catatan amal saya di akhirat dengan tangan kiri saya atau di punggung saya. Karena kalau dikasih buku catatan amalnya dengan tangan kiri, alamatus syaqawah, sudah jelas itu adalah alamat dan tanda orang yang celaka, pasti akan masuk neraka. Karena hisab amalnya, amal jeleknya lebih banyak daripada amal lainnya. Apalagi ditaruh di punggung, ini lebih berat lagi. Kalau sampai buku catatan amalnya ditaruh di punggung belakang, berarti ini menandakan suatu beban yang berat. Jadi siksanya banyak di akhirat nanti. Makanya ada doanya lagi, membasuh telinga ada doanya, membasuh kaki ada doanya. Pada hafal semua enggak, Pak? Enggak. Pada hafal enggak? Alhamdulillah tidak. Ya, hafalin, yang syukur yang sudah hafal, yang belum hafalin, sambil kita tahu maknanya, luar biasa. Enak, Pak. Benar. Kalau ngambil air wudhu, toharo, berwudhu, bersuci, kita tahu doanya itu dari awal tertib sampai akhir. Ya, sampai doanya bukan hanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minat tahir waj'alni barik rasulih. Enggak sampai di situ, itu kan yang kelas biasa, kelas standar. Ada yang kelas VIP, ada doanya. VIP, ada yang super VIP. Iya. Makanya para ulama itu mendidik supaya apa? Menjadi kita menjadi orang yang beruntung. Manfaatnya bukan untuk ulama itu, tapi untuk kita. Kita sendiri yang merasakan nikmat, merasakan indah. Sholat itu sesuatu yang indah kalau diresapi. Kenapa orang sholat buru-buru? Karena itu belum merasakan